Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025, dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami telah Kau beri Yesus Kristus Gembala yang baik, yang membimbing dan menjaga kami melalui jalan keadilan dan cinta kasih. Semoga kami selalu dapat menerima dan mendengarkan sabdanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita telah berada dalam masa Advent yang kedua. Masa Advent adalah masa pengharapan, masa ketika kita menantikan Tuhan yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Namun, Injil hari ini mengarahkan kita kepada satu realitas penting dalam kehidupan kita. Kedatangan Tuhan bukan hanya untuk mereka yang setia, tetapi terutama untuk mereka yang tersesat dan menjauh. Yesus bersabda, "Bapa di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Di tengah persiapan kita menyambut Natal, Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih-Nya mencari, menemukan dan merangkul kembali yang hilang. Maka pertanyaannya bagi kita adalah, apakah hati kita telah selaras dengan hati Allah yang tidak rela kehilangan satupun anaknya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam perumpamaan hari ini, gembala tidak tinggal diam menunggu domba yang tersesat kembali. Ia meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang satu. Ini menggambarkan di mana kasih Allah. Ia tidak puas bila hanya sebagian anaknya yang selamat. Ia tidak pernah menyerah di hadapan dosa atau kegagalan manusia. Ia mendekati, mengejar dan menjangkau manusia dalam kesesatannya. Natal adalah bukti paling konkret dari ini. Allah datang sendiri ke dunia untuk mencari manusia yang tersesat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Gembala itu mencari satu domba bukan karena jumlahnya penting, tetapi karena setiap nyawa berharga di mata Allah. Dalam hidup ini kita mungkin pernah merasa tidak layak, gagal, kotor oleh dosa, jauh dari gereja dan doa, kehilangan identitas iman. Tetapi sabda Tuhan hari ini mengatakan, Allah tidak menyerah terhadap kita. Bahkan saat kita menyerah terhadap diri kita sendiri, Ia melihat, Ia tidak hanya mencari, Ia bersuka cita ketika kita kembali. Mungkin orang yang hilang bukan hanya kita, tetapi orang di sekitar kita. Anggota keluarga yang jauh dari gereja, saudara yang terluka batin, orang yang tenggelam dalam kebiasaan buruk, mereka yang kehilangan arah hidup. Maka masa Advent bukan hanya persiapan pribadi, tetapi panggilan untuk ikut mencari yang hilang. Bukan dengan menghakimi, tetapi dengan kasih, kunjungan, pengampunan, sapaan, telinga yang mendengar, doa bagi mereka yang menjauh. Tanda kedewasaan imam bukan berapa sering kita ke gereja, tetapi berapa besar hati kita meniru hati Allah yang tidak mau kehilangan seorang pun. Gembala bersuka cita ketika menemukan domba yang hilang, bukan hanya ia sendiri, melainkan seluruh komunitas ikut bersuka cita. Gereja pun bersuka cita setiap kali seorang berdosa kembali kepada kasih Tuhan. Keluarga bersuka cita ketika anggota yang menjauh kembali ke rumah. Hati kita pun menjadi damai saat memilih mengasihi daripada menghakimi. Maka Advent mengundang kita untuk menjadi pembawa jalan pulang bagi sesama, membuka tangan, bukan membatasi, membangun kembali relasi, bukan memutuskan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, dan Ia tidak ingin satu pun dari kita hilang. Masa Advent adalah kesempatan di mana kita kembali kepada Tuhan bila kita merasa tersesat, dan menjadi alat Tuhan untuk menemukan sesama yang sedang tersesat. Marilah kita membuka hati bagi kasih Allah yang mencari tanpa lelah dan mengampuni tanpa batas. Semoga perayaan Natal nanti sukacita besar berkumandang tidak hanya karena Kristus lahir, tetapi karena kita dan sesama semakin dekat dengannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah meneguhkan hati kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah menyerah mencari anak-anak-Mu yang tersesat. Pada hari baru ini kami mohon bukalah hati kami agar semakin percaya akan kasih-Mu yang tidak menghakimi tetapi menyembuhkan, tidak meninggalkan tetapi merangkul. Jika kami sedang jauh dari-Mu, tuntunlah kami pulang. Jika kami menyimpan luka, pulihkanlah kami oleh kasih-Mu. Dan jika ada saudara kami yang hilang, jadikanlah kami tanda belas kasih-Mu bagi mereka lewat tutur kata, kepedulian, dan doa. Tinggallah bersama kami sepanjang hari ini. Lindungilah langkah kami, dan jadikanlah hidup kami cermin kasih-Mu bagi siapapun yang kami jumpai. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.